Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, para mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, bisa melakukan aktivitas keseharian sehingga kita masih setia dengan saya, Bapak Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM, yang akan menyampaikan mata kuliah manajemen strategi ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi dan pengendalian strategis. Tahapan pekerjaan evaluasi dalam suatu perusahaan ataupun organisasi ini adalah sebagai berikut, yaitu menentukan apa yang akan diukur. Jadi keberhasilan suatu perusahaan, keberhasilan seseorang itu ada outputnya lah. Output kan ada ukuran, ada tolak ukurnya itu, ya kan? Umpama saja orang ini produktif, lah tolak ukurnya apa? Itu kan sulit karena abstrak gitu kan. Jadi untuk menentukan bahwa orang itu bagus atau tidak, kerjanya bagus atau tidak, itu kan dilihat outputnya. Padahal outputnya itu adalah abstrak, nggak bisa dilihat. Nah ini ada penentuan suatu ukuran. Terus yang selanjutnya adalah menentukan ukuran standar. Standarnya apa? Artinya apa? Katakan nilai standar kelulusan itu adalah 60 katakanlah. Kalau mahasiswa dapat nilai di bawah 60 berarti di bawah standar, berarti tidak lulus, ya kan? Kalau tidak lulus berarti kan bukan mahasiswa itu bodoh, bukan, karena keberhasilan yang tertunda gitu aja kalau bahasa saya. Tapi kalau umpama saja di atas 60 berarti di atas standar, ukuran standarnya sudah melebihi, wah itu berarti orang itu sudah lulus. Nah sekarang kalau orang itu berhasil kan tidak hanya cukup lulus, berhasil itu adalah mempunyai yaitu nilai A, katakanlah gitu, paling tidak 85. Nah dinaikkan grade-nya yaitu untuk mendapatkan SDE yang berkualitas adalah grade-nya 85 gitu ya kan. Mahasiswa dalam berkompetisi masuk dalam suatu perusahaan, seleksi masuk kok di bawah 85, berarti di bawah standar. Nah, gitu. Ini cara pengukuran gitu. Terus yang selanjutnya adalah melakukan pengukuran kinerja. Ya, outputnya bagaimana? Mahasiswa atau pekerja itu produktif atau tidak, itu adalah ada pengukuran kinerja. Terus yang selanjutnya membandingkan kinerja aktual dengan standar. Standarnya itu buruh atau karyawan itu bisa menyelesaikan 8 item hasil, tapi kok kurang dari 8 itu, berarti itu adalah di bawah aktualnya, di bawah standar. Seharusnya karyawan itu bisa menyelesaikan menyelesaikan dalam sehari itu adalah 8 unit komputer, katakan kalau dia teknisi, tapi kok ini hanya menghasilkan 6 unit komputer, merakit 6 unit komputer, berarti di bawah standar. Aktualnya ya 6 ini, standarnya 8, berarti di bawah gitu. Nah gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah mengambil tindakan. Bila hasil berada di luar toleransi yang diinginkan, maka harus diambil tindakan berikutnya. Apakah penyimpangan merupakan fluktuasi semata? Ada suatu penyimpangan. Apakah proses yang dilakukan tidak tepat? Prosesnya karena tidak tepat ya. Terus apakah proses sesuai dengan standar yang diharapkan? Apakah proses sesuai dengan standar yang diharapkan? Terus yang nomor 5 adalah pertanyaan adalah siapa orang yang terbaik untuk mengambil tindakan? Jadi begini, kalau mahasiswa melihat dalam suatu proses produksi itu kan ada input, proses dan output, ya kan. Kalau inputnya itu adalah tidak baik, diproses dengan baik, outputnya juga akan hasilnya baik, ya. Kalau inputnya kok bagus, prosesnya kurang bagus, jelek, outputnya juga jelek. Jadi sekali lagi dalam proses ini adalah menentukan keberhasilan dari output gitu ya. Kata kuncinya begitu para mahasiswa. Terus yang selanjutnya mengukur kinerja. Kinerja adalah hasil akhir daripada kegiatan. Walaupun sebenarnya kinerja dapat juga berupa suatu proses yang dikehendaki, ya kan? Jadi yang dilihat itu hasil akhir ya. Contohnya suatu kesebelasan
Kalau kita lihat kesebelasan Brazil, wah itu mainnya cantik sekali, ya kan. Tapi outputnya apa? Sampai 45 kali 2 kok tidak bisa menjebol gawang lawan. Ya berarti kinerja kesebelasan itu jelek gitu. Walaupun orang rata-rata melihat yaitu permainan sepak bola Brasil itu menyenangkan karena apa? Operan kaki ke kaki itu yang jarak pendek dengan cepatnya begitu. Tapi kita lihat ya Brasil itu dengan keberhasilan yang memainkan bola di tengah lapangan, tapi kadang-kalanya tidak bisa menjebol gawang lawan ini. Nah ini namanya kinerjanya yang belum berhasil gitu ya. Beda dengan persepak bolaan di daratan Eropa, yaitu selalu melakukan umpan bola-bola panjang. Tapi begitu umpan bola panjang bisa memasukkan. Jadi ukurannya itu adalah outputnya, ya, hasilnya itu namanya kinerja. Oke, pengukuran hasil akhir ini akan tergantung kepada bentuk organisasi. Mungkin dengan mempertimbangkan tingkatannya dalam satu perusahaan. Terus ukuran yang digunakan meliputi kemampuan, ya kan? Kemampuan pangsa pasar, penguasaan, pengurangan biaya dan lain sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh organisasi ataupun perusahaan sebelum kegiatan dimulai. Jadi ini ukuran ini ada macam-macamnya. Bagaimana? Oh ternyata tahun ini pangsa pasarnya lebih luas. Contohnya STIE. STIE itu waktu berdiri ya mungkin daerah dekat-dekat makam haji mahasiswa. Tapi Anda sekarang lihat ya, ada mahasiswa yang dari Madiun, ada yang dari Pacitan, ada yang dari Ponorogo, ya kan sudah merambah ke daerah Jawa Timur, ada yang daerah Semarang. Malah tahun-tahun yang lalu ada yang daerah Banten. Nah itu penguasaan pasar-pasarnya tidak hanya lokal di sini, ternyata STI Surakarta itu sudah sudah meluas. Nah itu penguasaan pasar yang luas, ya, dibuktikan yaitu mahasiswa yang kuliah di sini berbagai macam tujuan. Ada yang kemarin yang dari Papua, dari Nusa Tenggara Barat, ada yang dari Kalimantan. Ini luar biasa ya. Oke. Terus yang selanjutnya ini pengukuran kinerja, ada ukuran yang tepat disebut activity cost base atau yang disebut ABC. Bentuk pengendaliannya adalah ada behavior control. Ini menjelaskan bagaimana sesuatu yang dilaksanakan apakah sesuai dengan kebijakan, aturan standar maupun arahan yang digariskan oleh perusahaan. Jadi ada controlling. Jadi controlling yang dilakukan oleh manajer itu tidak hanya pada akhir pekerjaan dikerjakan. Itu adalah suatu controlling dikatakan sangat jelek sekali ya. Controlling yang baik itu adalah untuk meminimalkan resiko dan kegagalan itu adalah yaitu awal pekerjaan dimulai, terus pertengahan pekerjaan sudah dikerjakan dan akhir. Itu insya Allah akan jauh dari kegagalan dan resiko. Terus ada lagi para mahasiswa yaitu output control. Menspesifikasikan spesifikan apa yang akan dari kata spesifik ya, spesifik apa yang akan dicapai dengan menggunakan sasaran, target dan ukuran lain dalam perusahaan. Jadi output control. Yang terakhir adalah input control, adalah fokus kepada penggunaan sumber daya, pengetahuan, keahlian dan nilai yang digunakan dalam proses produksi. Ya sumber daya kan banyak sekali, ada sumber daya alam, ada sumber daya finansial, sumber daya manusia, ya kan ada sumber daya IT. Nah, ini sumber yang ditekankan di sini adalah sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia yang bagus itu dia kalau memenuhi kriteria yaitu kompetensi dan karakter. Nah, itulah HRD skill. Dia mempunyai suatu kecakapan HRD skill, ya. HRD skill itu jadi kompetensi dengan karakter. Oke. Jadi itu yang kami sampaikan para mahasiswa yaitu tentang evaluasi tadi ya, sampai kepada pengukuran kinerja. Oke. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Nanti untuk selanjutnya Anda bisa baca kembali Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.